Shalom teman-teman. Apa kabar semuanya? Henok percaya semuanya baik dan diberkati oleh Tuhan. Dan saat ini kita datang kepada Tuhan, datang berdoa kepada Tuhan, dan datang beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum itu kita datang beribadah kepada Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hari ini buat kami semua. Kami sangat bersyukur kepadamu buat kesehatan, nafas hidup yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami akan datang beribadah kepadamu hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Nah, mari kita angkat pujian kita. Ku masuk ruang Maha Kudus.
akan memuji-muji namamu. Kiranya Tuhan Yesus tolong kami, berkati kami Tuhan, biar kami tetap semangat untuk memuji-muji namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Halo teman-teman, mari kita berdiri bersama-sama. Saatnya kita akan memuji-muji Tuhan teman-teman. Kita angkat pujian kita. Hai teman, apa kabarmu? Aku percaya
kita duduk kembali. Nah, saatnya sekarang kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita mengangkat pujian kita. Roh Kudus yang manis. adik-adik yang ada di gereja GSPA Karya Sangatta dan juga adik-adik di seluruh Indonesia. Selamat pagi bagi kita semua. Tadi kan kita baru pujian dan Penyembahan. Kakak percaya adik-adik di rumah ketika pujian dan penyembahan adik-adik semangat dan adik-adik sungguh-sungguh itu sangat penting. Oke adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ditemani oleh Kakak Domi, Kakak Jericho, dan Kakak Henok. Dan sebelumnya, mari kita berdoa. Ikuti Kakak Jericho berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih buat penyertaan sepanjang hari ini. Pada hari ini kami mau mendengarkan sebagai firman Tuhan. Berkati firman Tuhan ini agar berjalan dengan baik. Ya Tuhan, terima kasih. Di dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke adik-adik semua yang ada di rumah, mari kita ambil Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Baru di Kitab Matius pasal yang ke-14
ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33. Oke, nanti ayat 22 sampai ayat 25 itu Kakak Jerry yang baca. Ayat 26 sampai 29 itu Kakak Henok. Dan nanti seterusnya Kakak Domi akan membacakan buat kita semua. Matius pasal 14 ayat 22. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombangan karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku dengan kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah dia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Oke adik-adik semua yang ada di rumah, tema kita pada pagi hari ini adalah Tuhan Yesusku dahsyat. Oke, sama-sama ikuti ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesusku dahsyat. Oke, sekali lagi. Adik-adik semua boleh berdiri bersama-sama, nanti ikuti Kakak Domi, Kakak Jeriko, dan Kakak Henok punya gerakan. Oke, 1, 2, 3. Tuhan Yesusku dahsyat. Oke, adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang dahsyat. Adik-adik, teks yang kita barusan baca itu di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Oke, kakak mau tanya nih buat adik-adik yang ada di rumah, apa itu dahsyat? Oke, dahsyat itu sama saja dengan hebat. Hebat. Ajaib. Apalagi dahsyat? Luar biasa. Luar biasa. Jadi dahsyat itu sangat luas artinya. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu pada waktu itu dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Kalau kita bisa melihat adik-adik, sebelumnya dia memberi makan 5.000 orang. Dia memberi makan 5.000 orang. Adik-adik tahu, dia hanya bisa memberi makan 5.000 orang, dan 5.000 orang itu bisa sampai ke kenyang. Dahsyat nggak Tuhan Yesus? Dahsyat. Hebat nggak dia? Hebat. Bisa nggak orang seperti Tuhan Yesus? Tidak bisa. Oke, kakak mau tanya kepada kakak Jerry sama kakak Henok, siapa sih yang menjadi tokoh atau superhero yang kakak Henok suka? Spiderman. Spiderman. Kenapa kakak Henok suka kepada Spiderman? Karena dia hebat Dia hebat. Apalagi? dan dia bisa mengeluarkan jaring-jaring dari tangannya. Wih, jaring-jaringnya dari tangannya. Dan dia Hebat bisa sekali. terbang. Terbang. Oke, Spiderman merupakan tokoh superhero yang disukai oleh kakak Henok. Oke, sekarang kita tanya kepada kakak Jerry. Kira-kira apa tokoh yang paling kakak Jerry suka? Superhero apa yang paling kakak Jerry suka? Ultraman. Wih, Ultraman. Kenapa kakak Jerry suka Ultraman? Dia bisa berubah Wih, jadi kayak bunglon. Ultraman, terus bisa menyelamatkan orang. Bisa nyelamati orang. Wow, hebatnya menurut kakak Jerry ya. Hebat sekali. Tapi kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang hebat yaitu Tuhan Yesus. Yesus. Adik-adik tahu nggak?
Kalau tadi kita mendengar dari kakak Jericho sama kakak Henok bahwa mereka superhero yang mereka suka itu adalah superhero yang hebat, superhero yang kuat dan lain sebagainya, bisa berubah, bisa keluarkan jaring. Adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang berkuasa. Kalau kita bisa melihat nih adik-adik, superhero itu atau Superman yang disukai oleh Jerry dan Spiderman yang disukai oleh Kak Henok, mereka hanya manusia biasa. Adik-adik tahu nggak? Mereka sampai kenapa mereka bisa kayak begitu? Karena mereka, ayo, kenapa? Kenapa sampai mereka bisa terbang? Apakah itu betulan mereka terbang atau hanya bohong-bohong? Itu bukan benar atau betulan. Mereka itu tidak bisa terbang, adik-adik. Mereka itu hanya manusia biasa. yang dimainkan oleh manusia biasa. Mereka itu hanya tokoh biasa. Mereka itu tidak punya kuasa apa-apa. Mereka itu tidak hebat, tidak dahsyat seperti Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus, apa yang kalian tahu tentang Tuhan Yesus? Oke, Kakak Ciri. Apa sih kalian yang Kakak Ciri tahu tentang Tuhan Yesus sampai dia bisa kayak begitu? Bisa nyelamatin orang, Mati orang. Apalagi? bisa kasih makan. Kasih Memberi makan. makanan kepada orang 5.000. Beri makan 5.000 orang. Apalagi? Dia bisa mati, Kayu salib untuk Ya. menebus dosa kita. baru dia Bangkit. Bisa nggak superhero kayak gitu? Batman kayak gitu, Spiderman, Iron Man kayak gitu? Enggak. Tidak, Bisa. tidak bisa. Dia naik ke surga. Dia di dunia juga membangkitkan Lazarus, adik-adik. Oke, kakak akan hari ini memberikan beberapa poin untuk adik-adik, ingat semua, dan adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang dahsyat bagi kita semua. Oke, yang pertama, Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Oke, nanti kakak minta kakak Henok boleh membacakan di dalam ayat 24 sampai 26 dan ayat 32. Kakak Henok boleh membacakannya? Matius ayat 24 sampai ayat 26. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Oke, dilanjutkan di ayat yang ke-32. Kakak Henok boleh membacakannya ayat yang ke-32. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Oke, teman-teman, pada cerita yang tadi, bahkan ayat Alkitab yang dibacakan oleh kakak Henok, di situ memperlihatkan bahwa Yesus itu berjalan di atas Air. air. Adik-adik coba kita bayangkan, Spiderman, Batman, Iron Man dengan Tuhan Yesus. Kita harus mengetahui bahwa Spiderman adalah orang-orang biasa yang memainkan film. Mereka bisa terbang karena ada bantuan helikopter, bantuan alat-alat lainnya. Tapi Tuhan Yesus bisa berjalan di atas air tanpa bantuan apa-apa dan siapa? Adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Alam semesta ini adalah kepunyaannya. Jadi adik-adik, Tuhan kita itu dahsyat. Dia dahsyat atas alam semesta, atas segala sesuatu yang ada di dunia ini. Buat adik-adik yang saat ini mengalami musibah yang ada di NTT, yang ada di manapun, adik-adik percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Dia akan membuat segalanya akan menjadi indah. Adik-adik tahu nggak? Ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air, dia diterpa oleh gelombang, bahkan angin Kencang. kencang, adik-adik. Tapi dia tidak
goyah karena dia Dahsyat. dahsyat. Oleh sebab itu, adik-adik semua, jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, karena kita punya Tuhan yang dahsyat, yang berkuasa. Oke, yang kedua, adik-adik, yang kedua yang ingin kita ketahui adalah bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Oke, Kakak Jerry boleh membacakan di ayat yang ke-34. Setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. Oke, sekali lagi, setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. Adik-adik, mereka bersama Tuhan Yesus, mereka bisa sampai di Genesaret. Coba adik-adik bayangkan, kalau tidak ada Tuhan Yesus, selamat nggak mereka? Tidak. Mereka dihantam oleh gelombang. Angin. Pasti mereka Tenggelam. tenggelam. Mereka dihantam oleh angin, bahkan gelombangnya sangat besar. Adik-adik yang sudah pernah pergi ke laut, pasti adik-adik tahu bagaimana kalau pada saat ada gelombang dan ada angin, pasti sangat ketakutan. Tapi ketika murid-murid bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka bisa sampai di Genesaret. Oke, kakak mau tanya kakak Henok dulu. Kakak Henok sekarang udah kelas berapa? Senam. Kelas 6. Coba kakak Henok bayangkan dari kelas 1 sampai kelas 6. Kalau kakak Henok tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus, apakah kakak Henok bisa sampai kelas 6? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu Tidak. hebat. Karena kakak Henok mengandalkan Tuhan Yesus yang hebat, yang ajaib. Oke, sekarang kakak Ciriko udah umur berapa tahun? 14. 14 tahun. Dari umur 1 tahun sampai umur ke-14 tahun. Kalau dengan tanpa Tuhan Yesus kakak Jerry bisa nggak sampai umur 14 tahun? Nggak bisa. Tidak bisa adik-adik. Jadi kita tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Kita bersama Tuhan kita pasti bisa adik-adik. Jadi adik-adik yang ada di rumah yang sekarang lagi menonton firman Tuhan ibadah sekolah minggu, adik-adik jangan takut kepada masa depan adik-adik. Jangan takut kepada bahwa adik-adik itu tidak bisa di dalam studi, di dalam contohnya adik-adik yang tidak bisa belajar, tidak bisa menguasai seluruh mata pelajaran matematika, adik-adik tidak mampu menguasainya. Adik-adik percaya bahwa ketika adik-adik bersama dengan Tuhan Yesus, adik-adik pasti bisa. Adik-adik pasti bisa mampu mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru. Dan tentunya adik-adik juga harus berusaha. Oke adik-adik, kakak Henok tadi mengatakan bahwa karena Tuhan Yesus dia bisa sampai kelas 6. Dan adik-adik tahu itu karena Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus hebat. Dia luar biasa sehingga sampai saat ini kakak Henok akan memasuki jenjang bangku SMP dan kakak Ciriko juga akan masuk ke jenjang bangku SMP. Adik-adik, tadi yang kedua adalah bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Oke, yang ketiga, Tuhan Yesus itu hebat karena dia sanggup menolong kita. Adik-adik, murid-muridnya sampai ke Genesaret karena Tuhan Yesus menolong mereka. Dengan cara apa Tuhan Yesus menolong mereka? Melindungi, menjaga. Tuhan Yesus juga meredakan badai yang besar, gelombang yang besar. Angin sekali itu dihentikan oleh Tuhan Yesus. Itu karena Tuhan Yesus menolong mereka sehingga mereka bisa sampai ke Genesaret, adik-adik. Jadi adik-adik tidak perlu takut kepada masa depan, kepada studi, kepada hal apapun adik-adik. Percaya kalau ketika adik-adik bersama-sama dengan Tuhan Yesus akan menolong adik-adik. Tuhan Yesus tidak akan pernah membiarkan adik-adik sendiri. Tuhan Yesus akan selalu bersama-sama dengan adik-adik. Oleh sebab itu adik-adik,
Mari adik-adik semua yang ada di rumah, kita belajar dari firman Tuhan ini untuk tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, nanti kita sama-sama membaca di ayat yang ke-31, pasal 14 ayat 31. Kita semua sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Adik-adik, Tuhan Yesus pada saat itu mengatakan kepada murid-muridnya bahwa mereka tuh sebenarnya harus percaya. Kenapa? Mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus sekian lama, tetapi mereka masih belum percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan ini supaya mereka tuh percaya, supaya mereka tuh tidak bimbang, mereka tuh tidak ragu. Adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita bimbang, jangan sampai kita ragu. Adik-adik, kita punya masa depan yang sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan menyediakan itu bagi kita anak-anak Tuhan. Dan dari cerita ini, dari teks firman Tuhan ini yang berjudul Yesusku Dahsyat, saat ini Tuhan Yesus mau mengajarkan kita semua bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Dia itu adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta, bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa, bahwa Dia menolong kita, dan semua yang paling penting adalah kita tetap percaya kepada Tuhan kita yang dahsyat, yang hebat, yang ajaib. Oke adik-adik yang di rumah, sekian firman Tuhan yang hari ini kakak bisa bawakan kepada adik-adik. Jangan sampai adik-adik menjadi orang yang bimbang, orang yang ragu, menjadi orang yang takut tidak punya masa depan, takut setan, takut kegelapan. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu dahsyat. Oke, semua adik-adik yang ada di rumah, sekian firman Tuhan hari ini. Mari kakak mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup matanya, dan kita akan berdoa pada saat ini. Nanti adik-adik yang ada di rumah ikuti kakak Henok boleh berdoa bagi adik-adik yang ada di rumah. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kiranya firman Tuhan ini tidak begitu berlalu begitu saja. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati hati kami dan pikiran kami, biarlah kami bisa tanamkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, dan kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, terima kasih. Kita akan ayat hafalan hari ini, dan nanti ikuti kakak Henok dan kakak Jerry. Dah. Oke adik-adik, saat ini kita akan berdoa syafaat. Adik-adik juga bisa berdoa di rumah. Adik-adik juga bisa sama-sama berdoa. Pertama-tama berdoa bagi bangsa Indonesia, supaya Tuhan memberkati pemimpin, memberkati setiap dokter-dokter yang ada, tim medis yang bekerja, supaya Tuhan melindungi mereka. Tuhan memulihkan orang-orang yang menderita bahkan sakit COVID-19, bahkan setiap orang-orang yang ada di Nusa Tenggara Timur yang saat ini mengalami musibah bencana alam. Biar Tuhan yang terus tolong, biar Tuhan yang terus memberkati mereka, Tuhan yang menghiburkan mereka. Adik-adik juga bisa berdoa bagi keluarga, berdoa juga bagi orang tua yang bekerja, biar Tuhan terus tolong, dan berdoa juga bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini hamba berdoa bagi anak-anak Tuhan yang ada di GSJ Kahari Sangatta, buat anak-anak Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberkati mereka, Engkau Allah yang
menolong mereka, Engkau Allah yang melindungi, Engkau Allah yang menjagai mereka, memberikan mereka masa depan yang luar biasa ya Tuhan. Hamba berdoa kiranya Tuhan Yesus, Tuhan berkati keluarga mereka, orang tua mereka yang bekerja, sanak saudara mereka dimanapun Tuhan. Baik yang dekat dengan mereka, yang jauh dengan mereka, Tuhan Engkau terus menolong. Jika mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan, pulihkan mereka. Bapak yang baik, pada saat ini hamba berdoa ya Tuhan, menyerahkan buat bangsa ini. Tuhan terus menolong bangsa ini, Tuhan terus memberkati bangsa ini, presiden kami Tuhan berkati. Juga kami berdoa ya Tuhan bagi orang-orang yang saat ini menderita COVID-19, Tuhan terus menyembuhkan mereka, Tuhan terus memulihkan mereka ya Tuhan. Tuhan terus bersama-sama dengan mereka. Bahkan hamba berdoa bagi tim medis yang bekerja, Tuhan menjaga, melindungi ya Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh orang-orang di Indonesia ya Tuhan, supaya mereka mengikuti protokol-protokol kesehatan yang ada, yang telah diberikan oleh pemerintah ya Tuhan untuk diikuti. Hamba berdoa sekali lagi pada hari ini, menyerahkan daerah Kalimantan Timur, khususnya daerah Sangatta. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, bahkan Tuhan bekerja ya Tuhan bagi orang-orang yang saat ini membutuhkan pekerjaan. Tuhan memberkati, menolong mereka Bapak yang baik. Berdoa bagi pelayanan Tuhan di tempat ini, bagi GSC Akari Sangatta, Tuhan berkati Ibu dan Bapak Gembala, Tuhan berkati jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada, sehingga dapat melayani Tuhan dan melayani setiap umat-umat Tuhan yang ada. Terima kasih Bapak yang baik, sekali lagi kami menyerahkan sisa waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi anak-anak-Mu yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Tuhan jagai, sertai bersama-sama dengan mereka ya Tuhan. Kami percaya masa depan yang indah, yang penuh harapan ada di dalam tangan mereka Tuhan, yang disediakan oleh Tuhan Allah kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa menutup ibadah kami pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, saatnya kita akan mendengarkan ayat hafalan yang terdapat pada Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sekali lagi ya teman-teman, Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Puji Tuhan teman-teman semua, kami percaya kita semua sudah diberkati oleh Tuhan melalui pujian dan firman Allah pada hari ini. Nantikanlah berkat yang baru pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.